Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Shalom teman-teman, shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kita akan mulai dengan ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita panggil kakak-kakaknya dulu ya. 1, 2, 3. Kakak Sali, kakak Astrid, ibadah yuk. Nah, sekarang lagi bersama dengan kakak Elia, kakak Astrid, dan kakak Sali. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat? Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepangnya Ia akan bimbing kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan mata. Engkau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, kaki jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyenangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Beri tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan mulai dengan aktivitas ibadah kami Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan tolong jagai aktivitas kami dari awal pertengahan sampai akhirnya tanpa kekurangan atau juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, mari kita menghafalkan restorasi Pondok Daud ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya teman-teman. Teman-teman yang masih ingin terus memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita terus memuji Tuhan. Yang gitu mas, semangat ya, kita memuji untuk Tuhan. Sama-sama ya, kita melompat memuji Tuhan. Some people
that Jesus paid the price, so it will never turn out light. Get up, get up, get up and tell the world. Lagi katakan get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, something will be right. That Jesus paid the price, so it will never turn out right. Get up, get up and tell the world. Get up, get up and tell the world. Sekali lagi dengan semangat katakan, get up, get up, get up and tell the world. Kita tepuk suara buat Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Sekarang Kakak Mi akan mengajak teman-teman semua untuk menabur kepada Tuhan. Dengan cara teman-teman semua menyiapkan satu buah amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Selama masa PPKM, teman-teman semua boleh mengisinya di dalam amplop. Dan setelah masa PPKM selesai, teman-teman semua boleh membawa dan memberi di gereja teman-teman semua masing-masing. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat semuanya teman-teman? Sekali lagi masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Ayo kita semuanya memuji Tuhan dengan semangat ya. Menggunakan tangan kita dengan sukacita. Dosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berubah, Tuhan Yesus mengubahku, menyenangkan Tuhanku. Sekali lagi dengan sukacita. Dosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berubah, Tuhan Yesus mengubahku, menyenangkan Tuhanku, berubah, Tuhan Yesus mengubahku, berbuah, menyenangkan Tuhan. Sekali lagi teman-teman, berubah siapa? Tuhan Yesus mengubahku, berbuah, menyenangkan Tuhanku, menyenangkan Tuhanku. Yeay. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Dea. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan ya teman-teman. Kakak Dia persilakan teman-teman semua duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biar kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, Engkau
firman yang ditaburkan dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan ya teman-teman. Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai 19 ya teman-teman. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah teman-teman, itu saja ya hafalan kita. Biasanya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat kan semuanya? Pujian kalian keren banget, penyembahan kalian juga semangat banget. Sekarang pasti udah siap dong dengerin firman. Tapi sebelum itu, teman-teman masih ingat gak firman Tuhan minggu kemarin tentang apa? Ya bener banget teman-teman. Firman Tuhan minggu kemarin bercerita tentang Yusuf. Dan memiliki kesimpulan, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita juga perlu percaya dan melakukan kehendak yang benar di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat firman minggu ini. Firman minggu ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 yang berjudul Tanah Liat di Tangan Tukang Periuk. Jadi yuk sama-sama kita lihat. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Pergilah ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan tukang periuk sedang bekerja dengan pelarikan. Yeremia melihat apabila bejana yang dibuatnya rusak, maka tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pemandangannya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yeremia. Bunyinya seperti ini teman-teman. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Seperti tukang periuk membentuk sesuatu dari tanah liat, ditekan, diproses, bahkan dibakar, tetapi waktu jadi, maka akan menjadi benda yang berguna dan bermanfaat. Demikian juga dengan kita. Apakah kita siap diproses dengan Tuhan? Nah teman-teman, kira-kira kesimpulan apa yang bisa teman-teman dapat dari cerita tadi? Apa ya? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah Tuhan itu mampu mengubah sikap hati kita menjadi baru. Sama halnya ketika teman-teman sebelumnya adalah anak yang jahat, mungkin teman-teman suka berbohong atau bahkan teman-teman suka menyakiti perasaan orang lain. Maka Tuhan akan merubah teman-teman menjadi orang yang memiliki kasih, orang yang berbagi kasih, dan menjadi orang baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah teman-teman, firman Tuhan kita sampai di sini saja ya. Sampai jumpa minggu berikutnya. Dadah.
Nah teman-teman, kita telah selesai dengan ibadah kita. Mari kita mulai dengan doa-doa kita ya teman-teman. Mari kita bersenang doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan. Tuhan tolong berkati anak-anak yang menonton video ini maupun yang tidak. Tuhan tolong lindungi anak-anak di luar sana yang memiliki keluarga maupun yang tidak memiliki keluarga. Tuhan Engkau mampukan mereka agar mereka dapat bertahan hidup, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sudah kami dalam Yesus. Bahkan kami pun juga mau berdoa Tuhan bagi kota Sorong Tuhan. Kami berdoa, kami menolak Tuhan. Kota kami disebut kota bajingan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kota kami adalah kota berkat Tuhan. Kota di mana banyak kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kota kami Tuhan dapat jadi dampak bagi kota-kota lain. Karena banyak anak-anak yang percaya kepada Engkau berasal dari kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sistem pemerintahan di kota kami Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Biarlah kota Sorong disertai oleh kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kedamaian-Mu Tuhan Engkau curahkan atas setiap bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sistem pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau turut campur tangan Tuhan, agar apa yang mereka jalankan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja Tuhan, dan Engkau membangkitkan setiap gereja-gereja Tuhan untuk memulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga bagi setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Yesus sistem pemerintahan. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah percayakan Tuhan, agar setiap visi dan misi yang mereka jalankan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi generasi muda Tuhan, generasi Yeremia Tuhan yang ada dalam bangsa-bangsa. Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa, kami mengangkat tangan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Israel Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Kami percaya bangsa Israel akan diberkati. Mazmur 91 terus nyata atas bangsa Israel. Terima kasih banyak Tuhan. Kami taruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi seturut dengan apa yang Engkau mau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pujian dan penyembahan kami yang kami telah naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan hari ini berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kebenaran firman yang telah disampaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, bahkan melihatnya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Biarlah melalui firman ini sikap hati mereka terus dirubah Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan, hati mereka terus diperbarui oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman ini dapat memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Teman-teman, tiba saatnya sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda minta teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua mengucapkan